Yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilman darajat. Al-ayah sadaqallahu alazim. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ju'alana minan nasi hina wa abhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'idil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Hilman Fauzi, yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kali ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan suatu proses pembelajaran secara online. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada aktor yang tidak pernah naik motor, motivator yang paling sohor, bukan koruptor, apalagi provokator, baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membawakan judul kultum keutamaan menuntut ilmu. Saat kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh sebab itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan cahaya pelita di malam hari yang gelap. Seseorang tidak dapat berjalan dengan baik di malam hari yang gelap tanpa cahaya ataupun pelita. Demikian pula seseorang tidak akan dapat berjalan dengan baik, tidak akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Allah mewajibkan manusia menuntut ilmu bukan tanpa sebab, tetapi ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama ialah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilman darajat. Al-ayah, sadaqallahu alazim. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dari ayat tersebut tersirat janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kedua ialah Allah akan memberikan kemudahan pada setiap langkahnya untuk menuju surga. Yang ketiga ialah sungguh para malaikat itu membentangkan sayapnya dan memberikan ridho kepada para penuntut ilmu dan memohonkan ampunan atas dosa-dosa bagi penuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ialah dan keutamaan para penuntut ilmu jika mengamalkan ilmunya dibanding orang yang salat tanpa ilmu. Misal ada orang yang sholat tanpa ilmu, dia hanya ikut-ikutan saja. Dengan orang yang sholat dengan ilmu, takbirnya sejajar dengan bahu misal, jemarinya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Rasakan, buang urusan dunia ke belakang. Begitu dia takbir, pahalanya bedanya dengan orang yang takbir tanpa ilmu. Seperti keutamaan rembulan dan benda-benda yang ada di langit. Kata para ulama, orang yang sholat dengan ilmu pahalanya akan mendapat bagaikan takbir 1000. Dengan orang yang sholat tanpa ilmu hanya mendapatkan 10 pahala saja. Hadirin teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar, sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah. Sejatinya, dunia ini adalah sebagai laboratorium pendidikan. Karena itu, proses belajar manusia seharusnya dimulai sejak manusia itu dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uthlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Hadis tersebut menjadi dasar dan ungkapan long life education, pendidikan seumur hidup.
kita yakini bahwa menuntut ilmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat suatu hari kelak ilmu dapat berguna bagi orang lain. Karena pada dasarnya ada 3 perkara amalan yang tidak pernah terputus dari seseorang maupun seseorang itu sudah meninggal. Yang pertama ialah anak soleh mendoakan orang tua. Yang kedua ialah amal jariah. Dan yang ketiga ialah ilmu yang bermanfaat. Demikianlah pidato singkat yang saya bisa bawakan kali ini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri pribadi saya yang tetap luput dari kesalahan. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiri nurul kalam, wallahu mu'afiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.